Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang berjudul Sihir dan Terapinya Menurut Islam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu sihir? Ya. Sihir secara bahasa, ya, menurut para ulama, dia adalah amal perbuatan yang dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syaitan, ya, dan dengan pertolongan darinya. Ya. Jadi, kalau kita melihat definisi daripada Al-Azhari, ya, jadi sihir itu tidak bisa terjadi kecuali kalau orang mendekatkan diri kepada syaitan dan mereka meminta pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ya. Dan ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia, ya, meminta pertolongan kepada jin. Maka jin itu menambahkan dosa dan kesalahan buat mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada juga mengatakan definisi sihir di sini adalah mengeluarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Ya, seakan-akan benar. Misalnya, ya, seorang diobati oleh dukun, ya, seakan-akan benar. Lalu dukun itu minta persyaratan yang macam-macam, minta ayam hitam, ya, minta beras 3 butir, minta jarum. Lalu orang itu sembuh. Kelihatannya benar. Tetapi ketika itu dia sudah melakukan kesyirikan karena dia sudah menuruti persyaratan-persyaratan dari syaitan yang tidak masuk akal, yang tidak ada hubungan dengan kesehatannya, yang tidak ada hubungan dengan pengobatannya. Ya. Jadi orang seakan-akan itu benar. Ya. Ya, kadang mata kita disihir. Ya. Wasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Ya. Misalnya kita melihat kita melihat seseorang itu kebal gitu ya, atau misalnya ada seseorang yang memindahkan penyakit ke binatang, lalu setelah disembelih kambing itu terlihat hitam, ya, kambing itu terlihat hitam. Ya, saya pernah mendapatkan seperti itu. Ya. Nah, bisa jadi itu adalah mata kita yang disihir. Bisa jadi kambingnya itu warnanya biasa saja. Ya, hati-hati. Wasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Sebagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya, mereka menyihir. Ya. Tali-tali itu digambarkan seperti ular. Ya, berbeda dengan tongkat Nabi Musa. Kalau tongkat Nabi Musa, dia benar-benar menjadi ular. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, disebutkan juga apa itu sihir, ya. Sihir ialah mengeluarkan sesuatu dalam bentuk penampilan yang terbaik sehingga sesuatu itu mempesona, ya. Membuat seseorang itu tertarik. Ya, padahal di dalamnya ada kebatilan, padahal di dalamnya ada kebohongan. Ya. Misalnya seseorang berobat. Ya, bisa jadi berobat sekali langsung hilang. Ya, berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Lalu berobat ke dukun langsung hilang.
bisa jadi penyakitnya masih ada, tetapi ditutupi oleh syaitan. Ya. Sehingga tiba-tiba orang itu meninggal, padahal nggak ada penyakitnya, padahal bukan nggak ada penyakitnya, penyakitnya ditutupi oleh syaitan. Ya. Maka dalam berobat, ya dalam berobat ini kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita berobat ke dukun, melakukan kesyirikan, lalu kita percaya. Ya, apa kata Nabi, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'. Ya, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukun itu, fasaddaqahu, lalu dia percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima 40 hari. Dia salat tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa itu sihir menurut syariat? Ya. Sihir menurut syariat adalah, ya di sini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sihir ialah persenyawaan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat, ya, dan interaksi kekuatan-kekuatan tabiat dengannya. Ya. Jadi pengaruh daripada ruh-ruh jahat. Ya, misalnya makanya ya seseorang bisa terganggu kejiwaannya, terganggu mentalnya karena sihir. Ya. Sedangkan menurut Fakhruddin Ar-Razi, sihir menurut tradisi syariat ialah setiap perkara yang tersembunyi sebabnya dan dibayangkan tidak sebagaimana yang sebenarnya, sehingga tidak ubahnya seperti pengetahuan atau penipuan. Sihir itu penipuan. Kita melihat, ya dulu mungkin kita mendengar ada seorang penyulap, ya, David Copperfield. Karena sulap itu kan ada yang keterampilan tangannya, kecepatan tangan. Ada yang memang menggunakan jin. Dia sampai menghilangkan patung Liberty. Ya, dia memindahkan ini dan itu. Ya, bisa jadi itu hanya ditutupi oleh kelompok-kelompok jin yang bertubuh besar. Ya bisa saja mereka menutupi itu karena mereka memiliki tubuh yang besar-besar. Mereka menyihir mata manusia seakan-akan benar, padahal di dalamnya ada kebatilan, padahal di dalamnya ada kebohongan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sarana, ya? Tadi ya. Lalu apa definisi sihir? Tadi kan definisi secara bahasa, kemudian secara istilah. Ya. Lalu apa secara umum, apa definisinya? Ya. Sihir ialah kesepakatan antara penyihir dan syaitan, bahwa penyihir akan melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan atau beberapa bentuk kemusyrikan sebagai imbalan bantuan dan ketaatan kepada syaitan terhadapnya yang menyangkut hal-hal yang diinginkannya. Jadi nggak ada istilahnya apa ya, no free lunch, ya, tidak ada makan siang gratis. Jadi syaitan itu tidak pernah mengasih bantuan itu gratis. Ya. Ketika syaitan membantu manusia lewat sihir-sihirnya, ya, diberikan manusia untuk kemampuan untuk mengobati, kemampuan untuk hilang dan lain sebagainya, paling enggak mereka harus syirik. Itu. Dia harus syirik kepada Allah. Kalau dia bertauhid, maka syaitan tidak akan mau membantunya. Misalnya ketika seseorang memiliki kemampuan mengobati, ya, syaitan langsung mengabulkannya, mewujudkan keinginannya. Ya, dia kasih syarat, ini harus kasih ayam hitam tadi kan, bawa beras 3 butir, bawa telur, bawa jarum. Ya memang orang yang diobati sembuh, tetapi dia menjadi syirik. Akhirnya ketika nanti ada penyakit, ya, atau dia sakit, dia mintanya bukan lagi kepada Allah, tapi dia mintanya kepada syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Berpalingnya tauhid seseorang. Ya.
menyimpangnya akidah seseorang. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana sarana tukang sihir ya dalam mendekatkan diri kepada syaitan. Tukang sihir itu harus dekat kepada syaitan. Kalau dia dekat kepada syaitan, pasti dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kadang-kadang tukang sihir itu membungkus ya, menutup identitasnya dengan nama Kiai Haji. Lalu dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Biasanya memang ketika kencang dia bacanya Quran. Ya, tetapi ketika pelan itu dia baca mantra-mantra. Sehingga manusia menjadi tertipu. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sarana tukang sihir dalam mendekatkan diri kepada syaitan, ya, di antara tukang sihir ada yang menjadikan mushaf Al-Quran sebagai alas kaki untuk masuk ke dalam WC. Ada yang begitu. Ya, bahkan saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang dukun ini kalau ngobatin selalu minta Al-Quran. Wah, orang seakan-akan Islami. Ya, mungkin dia menutupi bahwa Quran ini akan diwakafkan. Padahal kalau dilihat pengobatannya tidak sesuai dengan syariat. Ya. Jadi Quran itu hanya untuk menutupi kebatilannya. Ternyata Quran itu buat apa? Quran itu buat dia kencingin. Kenapa? Karena itu perjanjian dia dengan syaitan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menulis sebagian ayat Al-Quran dengan menggunakan kotoran. Atau menulisnya dengan darah haid. Ya, karena memang itu perjanjian mereka. Ya, setan tidak akan pernah memberikan bantuan gratis. Paling enggak, seseorang yang meminta bantuan kepada setan, dia harus menghinakan Islam, menghinakan simbol-simbol Islam. Ada juga yang menulis Al-Quran di telapak kakinya. Atau menulis Al-Fatihah secara terbalik. Di antara mereka ada juga yang sholat tanpa wudhu. Pokoknya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia melanggar perintah Allah, maka sihirnya akan semakin hebat. Bantuan syaitan akan semakin banyak kepadanya. Ada juga yang sholat tanpa wudhu atau sholat dalam keadaan junub. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ada pula yang menyembelih untuk syaitan, ya, dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu penyembelihan. Ya. Kemudian juga ada juga yang berbicara kepada bintang-bintang dan bersujud kepadanya. Ada juga yang menggauli ibu atau anak perempuannya. Ya kan? Kita sering melihat namanya dukun cabul, ya, atau kita sering melihat ada seseorang yang menggauli putrinya atau ibunya dengan harapan dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan kekebalan. Ya. Demi Allah, kalau dengan cara-cara seperti ini adalah cara-cara syaitan. Ada pula yang menulis mantra-mantra dengan lafaz-lafaz yang mengandung kekafiran. Ya, banyak. Ada yang dengan menyetubuhi jenazah. Ada dengan cara mengambil kain kafan jenazah. Ya, pokoknya bagaimana manusia ini bisa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan akan memberikan bantuan kepadanya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, ya, tukang sihir dan syaitan adalah dua sejoli yang bertemu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita memperhatikan wajah daripada tukang sihir itu,
kita akan melihat, nampak, ya, melihat kegelapan. Wajahnya tuh nggak enak, wajahnya mendung hitam. Coba lihat wajah-wajah para dukun tuh nggak ada yang enak dilihat. Makanya dalam satu hadis dikatakan utlubul khaira indah husnul wujuh. Mintalah kebaikan dari wajah-wajah yang baik. Dan orang yang baik itu kan biasanya juga bisa mukanya tuh enak dilihat. Itu orang yang baik, enak dilihat. Dukun, tidak ada dukun yang wajahnya enak dilihat. Ini sudah menandakan bahwa mereka sesat. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jika kita mengenali tukang sihir lebih dekat, ya, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, maka Anda akan menyaksikan kehidupan yang berada dalam kesengsaraan jiwa, dalam hidup bersama istri nggak tenang. Ya. Kita lihat hidupnya susah, sulit, ya. Walaupun mungkin berlimpah harta, tetapi tidak akan pernah langgeng karena dia mendapatkan dari menipu orang, menyesatkan orang. Hidupnya sempit. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 124. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dariku, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya di akhirat sebagai orang-orang yang buta. Dan mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Karena yang demikian telah datang ayat-ayat kami kepadamu, tetapi kau lupakan. Kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini kami lupakan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana sihir dalam sorotan Al-Quran dan Sunnah. Di sini disebutkan, ya, bahwa ada hubungan yang sangat kuat, ya, antara jin dan sihir. Bahkan jin dan syaitan merupakan faktor utama dalam sihir. Ya. Apa sih bedanya antara jin dengan syaitan? Jin itu makhluk, dan jin itu ada yang baik, ada yang tidak baik, sama seperti manusia. Wa anna minas salihun wa minna duna dzalik. Ya, di antara kami ada yang saleh dan ada yang tidak saleh. Sedangkan syaitan ini sifat. Ya. Artinya dari kata-kata syatona artinya ba'uda minal haqq. Sehingga segala sesuatu yang jauh daripada kebenaran disebut dengan syaitan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagian orang, ya, ada yang menolak adanya jin, sehingga mereka mengingkari terjadinya sihir. Oh, sihir itu tidak ada. Ya, maka di sini kita penulis, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali, akan mengemukakan dalil-dalil bahwa jin itu ada. Ya, jin itu ada. Apa buktinya bahwa jin itu ada? Ya. Salah satu ciri orang yang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, walaupun dia tidak bisa melihatnya. Dalilnya tentu dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Jin. Itu sudah membuktikan bahwa jin itu ada. Allah berfirman, dan ingatlah ketika
kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Kemudian juga dalam surah An-Nur ayat 21, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Kemudian apa dalil dari hadis? Ya. Dalil dari hadis cukup banyak. Ya. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marij min nar, dan jin diciptakan dari nyalanya api. Wa khuliqa Adam mimma wasafa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diciptakan kepada kalian. Jelas. Sini ya, Rasulullah menjelaskan bahwa jin itu ada. Kemudian juga dari Safiyah bin Huyai, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan merasuk pada anak Adam melalui peredaran darah. Ini membuktikan bahwa jin itu ada, sihir itu ada. Ya, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, misalnya apa? Ada seseorang, buktinya bahwa sihir itu ada. Misalnya seseorang yang nggak bisa bahasa asingnya, tiba-tiba ketika dia kemasukan syaitan, dia bisa bahasa asing. Padahal kita tahu dia nggak bisa. Berarti kan ada pengaruh. Atau seseorang yang nggak bisa silat. Ya, dengan ilmu kehadiran dia mengundang jin, jinnya masuk, dia bisa melakukan silat. Ini kan bukti bahwa adanya jin, bahwa adanya makhluk halus. Atau seseorang yang biasanya dia itu bukan orang yang kuat, ya, tetapi saya pernah meruqyah seseorang, ya, itu sampai gagang pintu saja copot. Padahal mungkin kalau dia dalam keadaan sadar, dia tidak mampu melakukan itu. Ya. Dia bisa melakukan itu karena kekuatan dari jin. Ini membuktikan bahwa jin itu ada. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya. Karena sungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Di sini jelas setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kalau kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kita diserupakan dengan syaitan. Dan tidak ada penyerupaan yang buruk kecuali penyerupaan dengan syaitan. Ya. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali disundut oleh syaitan. Kemudian bayi itu lahir seraya menjerit karena sundutan syaitan, kecuali Maryam, ya, kecuali putra Maryam dan ibunya. Kenapa bayi itu menangis? Karena sundutan syaitan. Makanya disunahkan untuk diadzankan di telinga kanannya, diiqamahkan di telinga kirinya. Karena azan ini kan juga salah satu bentuk cara mengusir syaitan juga. Ya. Apa dalilnya bahwa azan itu bisa mengusir syaitan? Jadi kalau di rumah kita banyak penampakan, ya, bisa jadi di rumah kita banyak penampakan, mungkin ada jimat di rumah kita, atau ada lukisan manusia dan hewan, atau ada patung. Ya. Karena kan
Malaikat tidak masuk di rumah yang ada lukisannya. Ya. Ketika malaikat nggak masuk, yang masuk syaitan. Nah, apa dalilnya bahwa syaitan itu bisa lari ketika mendengarkan azan? Itu Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-shalah." Kalau azan dikumandangkan, adbara syaitan, syaitan itu lari terbirit-birit. Walahud durat, kemudian dia buang angin. Hatta la yasma' ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan azan. Nanti ketika azan sudah selesai dia kembali lagi. Akan menggoda lagi. Sehingga di antara manusia ada yang lupa sudah berapa rakaat dia salat. Ya. Ini dalil bahwa azan bisa mengusir syaitan. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, disebutkan di sisi Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang tidur malam hingga pagi. Ya. Nabi bersabda, "Dzakar rajul bala syaitan fi udhunayhi," atau fi udhuni, itulah orang yang kedua telinganya atau salah satu telinganya dikencingi oleh syaitan. Jadi kalau kita subuhnya kesiangan terus, itu tandanya kuping kita dikencingi oleh syaitan. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah bersabda, mimpi yang baik adalah dari Allah, sedangkan mimpi yang tidak baik adalah dari syaitan. Karena itu barang siapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri 3 kali dan berlindung dari syaitan, karena sungguhnya hal tersebut ya, tidak akan membahayakannya. Jadi, kalau kita mimpi buruk dari syaitan, mimpi apa? Ya, mimpi kecelakaan, ya, punya mimpi yang buruk dah. Maka cukup kalau kita mimpi yang buruk, kita meludah ke kiri 3 kali dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mimpi itu tidak akan bisa membahayakan kita. Ya, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau keburukan ingin menimpamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan kepadamu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Satu bumi ingin mencelakakan kita tidak akan terjadi kecuali memang sudah ditulis oleh Allah. Satu bumi ingin memberikan manfaat kepada kita, ingin membela kita, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menutup dengan tangannya, karena syaitan bisa masuk. Ya. Bahkan apa ya? Syaitan itu tertawa ya kalau ada orang yang menguap. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalil-dalil yang membuktikan bahwa sihir itu ada? Banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, antaranya dalam surat Yunus ayat 77 Allah berfirman, Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal ahli-ahli sihir itu tidak mendapatkan kemenangan. Ya, orang sihir itu tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Ini membuktikan bahwa sihir itu ada. Bukan tidak ada. Ini bukan sesuatu yang dongeng-dongeng saja, tidak. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 81 sampai dengan 82. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu? Itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ya.
Ini dalil-dalil dari Quran, ya. Dan juga dalam surat Al-Falaq, jelas di situ dalam surat Al-Falaq, ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dan kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita tukang sihir. Nah, ini jelas. Yang menghembus pada buhul-buhul, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, jelas di sini disebutkan bahwa sihir itu ada. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, apa dalil dari hadis, ya, bahwa sihir itu ada? Sini Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga pecandu khamar. Juga tidak akan masuk surga orang yang bertanya kepada sihir. Juga tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali kekerabatan. Nah, sini dijelaskan orang yang percaya kepada sihir, berarti sihir itu ada. Ya. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Man iktabasa ilman minan nujum, iktabasa syu'batan minas sir, zada ma zada." Ya, barang siapa yang belajar dari sebagian ilmu nujum, maka ia telah belajar sebagian daripada sihir. Ya. Bertambah dari sihir apa yang bertambah dari bintang-bintang. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini membuktikan bahwa sihir itu adalah sebuah kenyataan, ya. Bukan banyak para ulama juga mengatakan itu, ya. Tapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut sihir, ya, nggak perlu kita takut. Ya. Cukup kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau tertimpa gangguan, maka cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka kita tidak membutuhkan perlindungan yang lain. Maka nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Ini walaupun sihir itu ada, jin itu ada, ya. Kita nggak perlu takut, karena Allah berjanji, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan nggak punya kuasa kepada orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Kepada siapa setan berkuasa? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kuasa setan itu kepada orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai wali, sebagai pelindung. Dan dia bersyarikat kepadanya. Setan kuasa. Ingat, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Kenapa terlihat kuat? Karena imunitas kita yang lemah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.